ikutlah aku, katanya kan, sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati. Jadi ketika ada beban atau persoalan di dalam diri kita, harus kita hadapi dengan lembut dan rendah hati. Wah, ini yang sulit kan. Kali saja umpamanya sedikit saja persoalan di rumah atau apa, langsung bukan lembut, marah. Siapa yang begini ini? Kalau umpamanya meja aja tergeser sedikit kan, bisa ibu-ibu marah kan. Foto horo, nah seorang kok untuk meja foto situasi. Apalagi kalau tetangga kita yang membuat kan, anjingnya aja lewat, bisa kita marah setengah mati. Memang kawi. Jadi lama-lama memang beban itu tidak kita pikul dengan lembut dan rendah hati. Akhirnya Yesus pun sulit untuk menarik beban itu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta Allah dan kesatuan Roh Kudus sertamu dan sertamu juga. Bapak dan Ibu, pada hari ini kita merayakan peringatan, atau kalau di dalam ordo kami ini adalah pesta besar, itu Santo Bonaventura. Memang agak istimewa Santo Bonaventura ini. Dia hidup ketika masa Fransiskus tahun 1221 sampai 1274. Ketika kecil dia diperkenalkan kepada Fransiskus. Dan kemudian sudah besar dia menjadi Fransiskan. Dan memang dia sangat berbakat dan otaknya cemerlang. Dan dia dikudahkan ke Perancis. Dari situ dia akhirnya baru berumur 32 tahun sudah menjadi pemimpin ordo sedunia. Dan kemudian jadi uskup dan kemudian jadi kardinal. Bonaventura memang sangat dikenal di dalam sejarah gereja karena dia banyak mendamaikan waktu itu aliran-aliran yang banyak bermunculan di gereja pada abad-abad ke-13. Tapi dengan teologinya dan juga pandangannya yang luar biasa, banyak akhirnya berubah. Itulah Bonaventura. Dalam Injil hari ini akan kita dengarkan bahwa Tuhan memang memberikan beban kepada kita, tapi akan diberikan juga kekuatan untuk kita. Bapak dan Ibu dan saudara-saudara sekalian yang kami cintai dalam Yesus Kristus. Entah bagaimana dikatakan, enaklah kuk yang kupasang dan ringanlah bebanku. Mengapa bisa ya? Kalau kuk yang dipasang di pedati itu, bagaimana lah itu. Tapi Yesus justru menggunakan ini kan, kuk yang kupasang ringan. Antara, kalau di dunia ya, bos lah kita katakan kan, bos dan staf atau bawahan, selalu bawahannya yang memikul beban. Bos dengan tenang-tenang. Jadi ada katanya ini sebuah dongeng. Kalau kita tahu kan di hutan itu bosnya singa. Jadi suka-suka singa ini, dia hanya tenang-tenang dan semua harus tunduk kepadanya. Sekali dia mengaum, makanan harus tersedia, begitulah katanya. Jadi ada serombongan monyet yang selalu takut kepada singa ini. Singa ini memang bos kita ya, tak bisa kita lawan. Tapi coba dulu sekali, siapa yang berani menarik ekornya? Lagi tidur-tidur dia. Aku, ada seorang monyet. Turunlah dia pelan-pelan, ditariknya sekuat-kuatnya ekor monyet ini, ekor singa ini. Wah, bos mengamuk. Dikejarlah monyet ini. Lompat dari sana, langsung terus. Makin dekat singa ini, tapi si monyet makin lincah dan makin jauh. Wah, nanti mati aku pula, jadi aku sarapan siangnya, pikirnya. Kemudian, ada dilihatnya koran di situ. Terus melompatlah monyet ini, masih jauh singanya, pura-pura baca koran dia. Monyet, datang singa. Ada tadi kau lihat? Oh iya, yang menarik ekor bos ya.
Memang, wah, dari mana kau tahu? Apa sudah masuk koran? Iya, iya, iya. Kalau begitu, jangan tunjukkan koran itu ya. Nanti malu pula bos, ya. Aman kau, dosa. Wah, aman lah, padahal tak ada apa-apa kan. Jadi itu hanya cerita, pokoknya nama bos jangan sampai rusak. Kalau gitu aman semuanya. Bapak dan Ibu dan saudara sekalian, ada juga yang inilah artinya lepas tangan. Ya. Kalau kami dulu waktu novis masuk prater, jadi yang biasanya hanya makan nasi, entah kenapa dibiasakanlah hari Minggu pagi makan roti. Rotinya suster yang buat, jadi pinggirnya itu keras. Jadi setiap hari Minggu asal sudah makan roti kami buat entah bagaimana lah kan, namanya yang biasa makan nasi tak pernah makan roti. Jadi pinggirnya itu tak kami makan karena keras. Dan rupanya magister melihat. Dan dia datang ke meja kami. Enaknya ini yang pinggir-pinggirnya mari. Dibawanya ke mejanya dimakannya. Sesudah itu tak pernah lagi kami tidak memakan pinggirnya. Karena bos sudah memakannya, ikut serta. Bapak dan Ibu, pada hari ini ada kata-kata yang sebenarnya kalau secara duniawi sulit kita terima ya. Pikullah kuk yang kupasang. Tahu kita kuk itu sebenarnya kan dari ini terjemahan dari bahasa Yunani dia ya, zigos. Kuk itu kayu yang biasa dibuat di pedati atau di kerbau itu dibuat kayu untuk menarik pedati kan. Tapi biasanya kalau rupanya pada zaman itu 2 ekor sapi sehingga kuk itu bercabang 2 begitu dia sehingga sekali 2 menarik. Di dalam pengertian bahasa Indonesia sebenarnya kurang pas karena dikatakan di sini pikullah kuk yang kupasang. Jadi dalam hal ini Yesus mengatakan, Yesus tidak ikut memanggul kuk itu. Dipasangnya sama kita, jalan kau. Ini pengertian kalau di dalam terjemahan ini. Tapi sebenarnya kalau terjemahan asli bukan begitu. Jadi artinya di sini zikos nuo, itu dibilang sebenarnya kan bahasa Yunaninya. Oh hebat juga kan, eksegesi ini tentang kitab suci. Sebenarnya yang dikatakan bukan pikullah kuk yang kupasang, tapi kukku, saya punya kuk, mari, jadi bukan kuk yang kupasang, tapi kuk saya. Berarti Yesus juga ikut serta, 2 lah, kita katakanlah lembu itu. Aku satu lembunya dan Yesus lembunya 1, menarik. Itu sebenarnya pengertian ini. Jadi artinya Yesus tidak memasang kuk kepada kita langsung, maju aja kau yang ke papa, aku kasih vitamin, maju. Apa-apa, maju aja, aku kasih rahmat. Tidak. Pengertian di sini sebenarnya adalah kuk atau beban itu ya, beban yang berat atau apapun persoalan kita, bukan diberikan Yesus hanya kita yang membawa, dia ikut serta membawa, merasakan dan ikut serta seperti ada beban di sini pedati apa itu kan truk atau apalah itu. Yesus di samping kita, ayo kita bawa, ayo. Terus maju-maju. Itu sebenarnya yang dimaksud di sini. Karena itulah dikatakan pikullah kuk yang pasang dan belajarlah padaku. Apa sebenarnya yang kita pelajari? Dikatakan oleh Yesus, sebab aku ini lemah, lembut dan rendah hati. Ketika kita memikul beban panggilan, suster ini umpamanya pasti ada bebannya kan karena dia mau perawat S1 dan belajar online pasti makin bodoh, tak pernah praktek. Jadi itu lagi. Ya, semua kita mempunyai beban berat, ya. Tetapi harus kita hadapi beban berat itu karena Yesus juga ikut memikulnya. Tirulah Yesus yang di sebelah kanan kita itu yang dengan kuk itu dengan lemah, lembut dan rendah hati. Itulah sikap memikul beban. Yang beban apapun, berat apapun, karena Yesus ada di samping kita, ikut juga dia memikul. Tirulah aku, katanya kan, sebab aku ini lemah, lembut dan rendah hati. Jadi ketika ada
beban atau persoalan di dalam diri kita harus kita hadapi dengan lembut dan rendah hati. Wah, ini yang sulit kan. Kali saja umpamanya sedikit saja persoalan di rumah atau apa, langsung bukan lembut, marah. Siapa yang begini ini? Kalau umpamanya meja aja tergeser sedikit kan, bisa ibu-ibu marah kan. Nah, seorang kok untuk meja kok tuh situ. Apalagi kalau tetangga kita yang membuat kan, anjingnya aja lewat, bisa kita marah setengah mati. Memang kawi. Jadi lama-lama memang beban itu tidak kita pikul dengan lembut dan rendah hati. Akhirnya Yesus pun sulit untuk menarik beban itu. Sudah sama-sama kita dengan Yesus menariknya, tapi kita tunggu dulu, tak ada ini. Lupa kita bahwa dia sudah ikut menarik kan. Akhirnya terseok-seok dan tak bisa sampai. Dan itulah sebabnya kalau kita menghadapi persoalan, para bapak dan ibu, saudara-saudara, apalagi seperti COVID ini sekarang kan, Indonesia menjadi nomor 1 yang terhebat. Bukan hanya di Asia lagi, sialnya sudah sampai di dunia. COVID yang paling mengerikan sekarang di dunia adalah Indonesia, kata orang kan. India sudah kalah karena penduduk mereka 1 miliar sekian, yang meninggal memang atau yang kena setiap hari itu 32 ribunya. Kita penduduk kita 250, yang kena setiap hari sudah 45 ribu. 40-45 ribu. Pecah rekor dunia. Sampai oksigen pun kurang kan. Mudah-mudahan lah, ini harus kita betul berdoa bersama. Tetapi ketika hal ini dilihat sebagai beban berat, ada suster kita, Suster Marsiana dari Surabaya tadi menelepon. Dari itu harus terus-terus mengirim tabung gas ke rumah itu yang isolasi mandiri. Bahaya sekali katanya kan. Tapi kenapa mudah meninggal? Apakah mereka mempunyai penyakit? Bahwa tidak. Hanya mereka ketakutan. Ketakutan dan akhirnya imun bisa akhirnya turun kan. Tapi sekiranya beban itu kita bawa dengan lemah lembut dan rendah hati, akibatnya ialah hatimu akan mendapat ketenangan. Para bapak dan ibu dan sekalian, ketika kita dilanda COVID ini, kita tidak bisa mengelak, kita harus menjaga diri memang, jaga protokol itu, kesehatan. Tapi ketika kita berada di dalam situasi itu, tidak boleh kita congkak dan mulai mengamuk dan mulai akhirnya menyalahkan negara atau siapapun. Justru katanya di sini, kalau kamu menerimanya dengan lemah lembut dan rendah hati, maka kita akan mendapat ketenangan. Sebab itu justru Yesus mengatakan, karena beban yang kupasang itu enak. Pula, karena ada dia di situ dan ringan adanya. Bapak dan Ibu, saya kira inilah pesan yang luar biasa pada hari ini dari Yesus kepada kita, khususnya dalam menghadapi COVID ini. Marilah Yesus ikut juga di tengah-tengah kita dan hadapilah dengan lemah lembut dan rendah hati, maka imun kita akan kuat. Dan akhirnya juga beban itu yang dipasang ringan dan enak adanya. Amin. Kami memaklumkan Kristus yang tersalib, Kristus kuasa dan kebijaksanaan Allah. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Perayaan misa telah selesai. Bawalah beban hidupmu dengan rendah hati dan dengan lemah lembut. Syukur kepada Allah. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus.